Atau kalau memang sampean masih bingung ya, kok masih terjadi aja setelah banyak channel YouTube peternakan yang diikuti, kemudian metode vaksin udah ya mati juga, metode jamuan juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Baiklah bos, kali ini kita akan bersharing tentang pengalaman saya selama beternak ayam kampung ya. Sebenarnya kalau saya beternak itu sudah nggak tahu berapa tahun, karena saya ingat saya dulu saya sudah memulai ternak itu dari SMP. Tetapi di sini saya hanya sekedar berbagi itu terkait dengan banyaknya keluhan dari teman-teman yang mengatakan, "Bang, saya sudah pakai sistem vaksin tapi kenyataannya ayam saya tetap sakit, tetap mati. Kemudian saya juga sudah pakai sistem jamuan herbal, pada kenyataannya sama." Ya, kemudian lagi sudah banyak channel YouTube peternakan yang diikutin dan diaplikasikan, tapi sampai pada kenyataannya sampai saat ini masih juga hasilnya nihil. Jadi sebenarnya saya tidak ada tips khusus terkait masalah ini ya bos. Sebenarnya kembali ke kitanya juga, makanya di video sebelumnya saya sering katakan, pertama semua kembali kepada niat. Kalau niat kita itu termotivasi dari keuntungan, mungkin saya rasa akan sulit bos. Kenapa? Karena yaitu tadi, sampai nanti akhirnya melakukan sesuatu yang tidak patut untuk dilakukan kalau kita hanya mengejar keuntungan. Jadi contoh pakan ya, contoh sederhana, karena sampean mau ngejar bobotnya cepat, nggak sabar, akhirnya dihajar pakai pakan full pabrikan. Yang ada sampean bukannya malah sampean dapat untung, malah buntung ya, malah rugi. Terus kedua, karena faktor kurang memahami kondisi dari ternak sampean. Karena kalau sampean pahami benar-benar apa yang ayam sampean ini butuhkan bos, ya kejadian ayam sampean tuh sakit, mati itu tidak akan terjadi kalau sampean benar-benar pahami apa sih yang jadi kebutuhan dari ayam sampean itu. Itu yang banyak sekali sebenarnya kalau menurut pengalaman saya ya, sekian tahun beternak itu, dari yang populasi sedikit, populasi nggak seberapa, sampai populasi ratusan ekor pun, yang selalu saya pikirkan itu adalah pertama dengan kondisi, contoh ya kondisi kandang. Kandang kalau nggak nyaman itu kan ayam kelihatan tuh bos. Ayam bakalan stres, kepanasan, kemudian produksinya menurun, bobotnya makin turun, produksi telur ngadat ya. Hari ini nelor, 2 hari lagi, 3 hari lagi baru nelor lagi. Jadi itu yang perlu sampean perhatikan bos. Tetapi di sini saya akan ulas satu persatu aja lah ya. Yang pertama yang harus sampean lakukan ketika itu terjadi ya, ketika hal semacam ini terjadi, sampai sudah menerapkan semua apa yang sudah dianjurkan, mulai dari sistem vaksin, pada kenyataannya mati, kemudian jamu-jamuan gitu juga, bahkan sudah mengikuti banyak sekali channel-channel peternakan tapi hasilnya tetap jong. Yang pertama yang perlu sampai lakukan adalah, karena ini juga pernah saya terjadi di saya bos beberapa tahun silam ya. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah pahami dulu. Seperti yang saya bilang tadi, pahami dulu apa sih yang dibutuhkan ayam kita itu. Karena ayam kalau udah bermasalah bos, itu akan kelihatan dari perilakunya, dari gelagatnya itu udah kelihatan. Ayam kalau udah nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu udah gelagatnya udah beda. Kemudian yang kedua, ini secara khusus yang paling penting ini adalah kelembaban bos. Karena ayam itu paling apa ya, kalau menurut saya itu sensitif sekali dengan sesuatu yang lembab, basah, kotor. Itu pasti itu. Saya nggak bilang ini ya, saya pastikan
kalau kondisi kelembaban di kandang sampean itu lembabnya tinggi sekali, saya pastikan tuh ayam sampean pasti ada yang bermasalah. Kemudian tadi sudah ya yang kedua, yang ketiga saya sudah bilang dalam setahun itu ada 2 kali siklus penyakit. Nah, sebelum siklus itu masuk, sampai sudah harus antisipasi pencegahan. Makanya saya bilang metode herbal itu bukan pengobatan. Sebenarnya kalau secara garis besar saya bilang metode herbal itu bukan pengobatan, bos. Walaupun memang bisa, ya kan, memang bisa kita gunakan sebagai terapi atau treatment pengobatan, tetapi saya lebih peruntukannya itu lebih cenderung ke pencegahan. Karena kalau kita menggunakan metode pencegahan dengan herbal, bos, selain ayam itu juga sehat, rasa dagingnya juga pulen ya, legit lah bilang orang. Juga ayam itu ketahanan tubuhnya terhadap penyakit itu lebih pokoknya saya jamin dah pokoknya. Tapi kalau sampai menggunakan metodenya hanya untuk pengobatan, ya saya angkat tangan, bos. Karena memang sesungguhnya alhamdulillah ya, sampai sejauh ini kurang lebih 2 tahunan lah ya, kurang lebih sudah ya bakal peternak ya. Mulai dari telur yang saya rami punya temen, terus hasilnya dibagi 2. Waktu itu saya dapat 6 telur ya, 6 DOC ya. Mungkin bisa sampai simak di video-video awal bakal peternak itu. Sampai hari ini ya inilah, bos, nih hasilnya nih. Ini hasilnya ya, ini aja udah banyak yang saya jual, tapi ini yang saya sisain ini yang bakal indukan, bakal pejantan. Walaupun di sini kelihatannya banyak pejantannya ya, tapi pejantannya juga ini pejantan pilihan karena saya cenderungnya sekarang ke BK. Kita duduk aja, bos. Ini cenderungnya ke BK. Jadi seperti itu, bos. Jadi pahami siklus penyakit ayam, karena dalam setahun itu ada 2 kali. Sampai carilah video bakal peternak yang membahas tentang itu. Dalam setahun itu 2 kali, bos. Pokoknya yang paling parah-parahnya itu 2 kali dalam setahun ya. Kemudian selanjutnya lagi pakan jangan sembarangan, bos. Ayam kalau nutrisinya nggak cukup, yang ada dia kurus, yang ada bobotnya bukannya naik malah down terus ya, malah makin parah. Kemudian yang kedua, produksi telur yang sampean impi-impikan, walaupun sampean peliharanya ayam KUB, kemudian sekelas ayam Elba yang memang genetiknya petelur, kalau pakannya asal-asalan juga ya nggak bisa, bos. Nggak bisa, artinya tetap sampean harus penuhi kebutuhan si ayam. Nah, berbeda kalau ayamnya sampean umbar bebas. Wah itu, tapi ya parahnya lagi, pertama mengganggu tetangga dan banyaklah halangannya ya kalau sampean umbar. Beda kalau sampean pakai sistem semi intensif seperti ini, tertutup, jadi tidak mengganggu tetangga. Aroma kandang juga bisa dikendalikan lebih kondusif ya, tidak mengganggu tetangga. Kemudian lagi penyakit juga bisa sampean kontrol. Nah, ini contoh, bos, ini adalah bagian dari pencegahan, fumigasi pengasapan. Terserah, banyak orang bilang ini mitos atau apa, nggak ada fungsinya, malah bikin ayam aratan cekrek ya, bikin ayam cekrek atau ayam ini pernapasannya terganggu. Ini ayam saya ini dari dulu udah pernapasannya udah terganggu, bos, bertahun-tahun sudah saya aplikasikan, itu aman-aman aja. Tapi ya alhamdulillah, walaupun sekitar kandang saya ini pada collab, alhamdulillah kandang di sini ya aman. Terus juga kandang indukan yang sekarang saya pindah di kandang satunya ya, aman juga, karena setiap pagi dan sore rutin saya buat fumigasi pengasapan. Selain penerapan metode jamu-jamuan dan pakan fermentasi, air minumnya air fermentasi, dan setiap hari tempat air minum, pakan itu dipastikan bersih, bos. Karena kalau nggak bersih, ya itu tadi, dikhawatirkan ayam yang tadinya sehat pun bakalan sakit ya. Ini air fermentasi. Kemudian ini kalau sampean nggak mau kandangnya bau, usahakan ya pakai air minumnya air fermentasi. Terus aman nggak diberi tiap hari kan? Aman aja, bos, aman. Tuh mentok di sana itu air minumnya fermentasi. Ya alhamdulillah, nelurnya juga lancar. Pakannya juga bukan saya bilang seadanya ya, tapi ya
kalau mau lihat pakannya bakal peternak ya sampean lihat aja video-video sebelumnya. Cuman ampas kelapa, kadang ampas tahu. Ya syukur-syukur kalau dapat lagi musim panen saya pakaiin dedak. Cuman saya tetap tidak meninggalkan pur, karena di tempat saya ini agak sulit bos cari tepung ikan. Jadi saya pakainya pur starter yang proteinnya itu di atas 20%. Kemudian saya pakai dedak jagung ya, dedak jagung yang halus itu. Selanjutnya lagi saya tetap pakai sayuran hijau, karena sayuran hijau itu banyak mengandung vitamin yang juga dibutuhkan oleh ayam. Selain itu juga kalau di daun pepaya itu kaya akan nutrisi. Dan jangan lupa juga jamu-jamuannya difermentasi, kemudian diberikan tambahan gula merah. Itu bisa tahan 3 bulan. Kalau sampean bikinnya banyak bisa tahan 3 bulan. Hal-hal kecil seperti itu bos sebenarnya yang kalau kita ini ya tidak akan terjadi sebenarnya. Jadi kalau buat sampean yang masih gagal dengan berbagai macam metode, saran saya ini sampean tetap tenang. Artinya pahami dulu kondisi kandang sampean itu seperti apa. Atau kalau memang sampean masih bingung ya, kok masih terjadi aja setelah banyak channel YouTube peternakan yang diikuti, kemudian metode vaksin udah ya mati juga, metode jamuan juga gitu. Kenapa? Karena kandang ini vital bos. Kandang ini kalau udah nggak memenuhi syarat, artinya ya termasuk kelembabannya, sirkulasi udaranya, kemudian ini sinar matahari juga kalau kurang bagus bos. Artinya ayam juga ada waktunya dia berjemur atau apa itu ya. Nah jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi sampean itu aja kuncinya, sampean tetap tenang, tetap benahi kembali ya. Kalau saran saya ya sterilisasi lah, pastinya sterilisasi kandangnya yang udah bawa masalah ya. Kemudian lakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, perbaiki mutu pakan, kualitas pakan sampean perbaiki ya. Walaupun kemarin sampean sudah mengikutin, coba sampean tambah barangkali ada yang kurang ya, gitu aja sih bos. Nah kalau sampean ini bayangin saking malasnya sudah berdiri ayam ini ya, rebahan sambil makan dia. Ya jadi seperti itu bos. Ya alhamdulillah sih ya, kandang bakal peternak saya juga nggak minta-minta. Alhamdulillah sampai hari ini aman terkendali, walaupun banyak kandang-kandang lokal kita di sini yang pada collab habis satu kandang ya. Tapi alhamdulillah bakal peternak aman sejahtera aja bos. Ini semua pilihan semua ini bos, pilihan semua, dan jantannya kebanyakan BK. Indukannya aja mungkin nanti kalau saya dapat indukan BK atau indukan yang jauh lebih bagus ya, itu juga kebetulan ada juga dari ini beberapa indukan ini yang sudah menelur, ada kurang lebih sekitar 20. Dan itulah cikal bakal nanti akan meramaikan kandang ini lagi ya. Walaupun ini kemarin saya udah berapa bulan nggak ada cetak DOC ya, ada 6 bulan mungkin. Ini kita mulai lagi bentuk, tapi saya juga pilih-pilih ya dari indukan-indukannya. Ini BK semua bos. Oke, mungkin itu saja bos ya. Semoga, saya juga nggak tahu nih mau ngomong apa lagi, karena ya itulah, karena miris sih sebenarnya. Miris dengar teman-teman keluhannya seperti itu. Ya memang sih bos ya, resiko ternak itu, karena tidak ada peternak yang sukses itu yang tidak pernah gagal dulu. Mesti gagal dulu bos. Justru dengan kegagalan itulah mereka itu belajar dan membangun peluang untuk berhasil. Jadi kalau sampean itu langsung nyoba langsung berhasil, itu berarti sampean punya ilmu itu bos, hebat itu. Tapi ya pada prinsipnya rata-rata peternak sukses rata-rata pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Dan di sini jangan pernah menyerah ya bos, jangan pernah menyerah. Pokoknya coba terus, pasti bisa ya, pasti bisa. Pokoknya yakin aja. Yang penting mau terus belajar, mau terus berusaha ya. Tidak berat tangan untuk ya melakukan hal-hal sepele di kandang, kayak bersih-bersih ya kan, bikin ayam sampean nyaman. Ayam kalau nyaman bos, sampean juga diberi nyaman nanti kalau panen ya. Oke, itu saja dulu video bakal peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku, gaskeun.